memang syarat menjadi calon perseorangan di pilkada kita itu sangat berat. Jadi ada kenaikan persyaratan dibandingkan pada fase awal kepesertaan calon perseorangan di pilkada. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pada waktu itu, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon perseorangan di pilkada seluruh wilayah Indonesia, pada waktu itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, syarat calon perseorangan itu hanya 3 sampai 6,5% dari jumlah penduduk. Kemudian ketika kita masuk ke rezim pilkada serentak dimulai tahun 2015, syarat calon perseorangan berubah dari 3 sampai 6,5% menjadi antara 6,5% sampai 10%. Jadi semakin sedikit jumlah apa namanya penduduk dari suatu daerah, maka semakin apa besar persyaratan calon perseorangan yang diambil dari jumlah DPT pemilu terakhir. Jadi rujukannya adalah sekian persen dari jumlah DPT pemilu terakhir gitu. Contohnya saja di Pandeglang. Pandeglang itu 10% dari jumlah DPT pemilu terakhir. Jadi bisa dikomparasi ya, dari yang tadi awalnya 3 sampai 6,5% dari jumlah penduduk, bergantung variasi jumlah penduduknya, menjadi 6,5 sampai 10%. Nah, memang persyaratannya berat. Tetapi persyaratan yang berat itu bukan berarti bisa dimanipulasi. Nah, karena persyaratan yang berat itu, makanya dari pilkada ke pilkada, calon perseorangan makin turun jumlahnya. Bahkan di pilkada 2024, hanya sekitar 70-an calon perseorangan yang bisa lolos verifikasi administrasi. Mohon maaf, apa namanya, pemeriksaan persyaratan administrasi ya, verifikasi administrasi. Nah, beratnya itu ditambah lagi karena calon perseorangan itu juga harus diverifikasi faktual bukan dengan sampling, tapi dengan model sensus. Kalau model sensus itu harus ditemui langsung. Harus ditemui langsung, kalau tidak bisa ditemui langsung, maka bakal pasangan calon diminta mengumpulkan, menghadirkan, lalu ditemui oleh petugas yang melakukan verifikasi faktual. Jadi betul-betul harus ditemui. Nah, konsepnya tidak mungkin ada pendukung yang kemudian diakui sebagai pendukung, tapi tidak ditemui. Karena syarat untuk verifikasi faktual bertemu langsung melalui verifikasi faktual secara model sensus. Jadi tidak ada sampel. Kalau verifikasi untuk persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu memang sampel. Calon perseorangan DPD, Dewan Perwakilan Daerah memang sampel. Tapi calon perseorangan itu harus faktual dengan model sensus. Syarat dukungan harus betul-betul faktual ditemui. Kalau tidak bisa ditemui, harus ada pernyataan keluarga begitu ya di dalam pernyataan tertulis bahwa memang mendukung.